Jadi memang saya bertemu Ibu Lestari itu tahun 2000, ya, 2018 Bu. 2018 pertengahan. 2018 pertengahan dan memang waktu itu saya masih fresh dari LSM. Dari teman-teman pergerakan. Jadi saya memang aktif di LSM itu dari tahun 2012. Dan isu disabilitas tuh sebenarnya waktu itu belum banyak diperhatikan gitu ya, isu disabilitas, kesetaraan itu belum banyak diperhatikan. Jadi memang saya masuknya waktu itu melalui isu multikulturalis dan pluralisme, kemudian ke kesehatan. Jadi termasuk kesehatan remaja, ibu dan anak. Kemudian seiring berjalannya waktu saya melihat kok pendidikan tentang kesehatan itu untuk teman-teman disabilitas ya bisa saya katakan sangat minim gitu ya, atau bahkan nyaris tidak ada. Sementara isu kesehatan dengan disabilitas itu kan bergandengan erat. Tidak semua tapi sangat erat gitu. Dan dalam realita kehidupan dan ilmu itu tanpa kesehatan yang baik, maka resiko teman-teman disabilitas itu semakin banyak gitu. Angka usia hidup juga semakin menurun, kualitas hidupnya juga menurun, belum lagi kita bicara kesejahteraan dan lain-lain. Dan waktu itu saya masih fresh, baru habis membuat perencanaan penganggaran inklusif di Jogja, di kota Jogja. Kemudian ngobrol sama teman-teman, kita tuh belum pernah loh ada teman disabilitas yang benar-benar mau terjun ke dalam sistem. Karena tidak ada ruang untuk teman-teman disabilitas pada saat itu ya, 2013, 2014 itu kan kita masih bergerak di luar jalur gitu kan. Masih mengawal saja, tetapi belum sampai seperti sekarang, kita bahkan sudah dalam sistem. Nah 2018 itu saya bertemu Ibu Lestari, terus saya ingat Ibu Lestari bilang, ya kita berjuang ya sama-sama gitu. Untuk apa yang kamu perjuangkan, isu disabilitas, ayo kita bergerak bersama-sama. Dan itu sampai sekarang konsisten Ibu Lestari terus mengawal. Dan saya rasa kalau berbicara isu disabilitas, kesetaraan, dan bagaimana pengawalan isu disabilitas, teman-teman disabilitas di Indonesia itu sudah mengenal betul Ibu Lestari Murdiat yang sudah dilakukan. Bahkan sampai sekarang itu kalau ketemu kita masih diundang di acara-acara teman-teman disabilitas itu, teman-teman banyak bilang, saya tuh suka sekali loh kalau FDD, meskipun kita jarang bisa datang karena jarang yang punya pulsa tetap ya. Tapi kalau pas ya realita, karena tidak semua teman disabilitas punya pekerjaan yang stabil, tapi begitu ada kesempatan mereka bisa beli kuota gitu untuk mengikuti FDD tentang isu disabilitas, mereka hadir gitu. Dan wah, itu kita senang banget gitu. Mengawal, bahkan itu sudah menjadi prestasi untuk teman-teman disabilitas bahwa isu ini benar-benar dikawal. Dan bahkan sampai temu inklusi kemarin itu ketika saya bilang titip salam buat Ibu Lestari. Titip salam ya Mbak ya. Kita belum bisa ketemu tapi suatu saat kita pasti ketemu. Ya baik-baik saya sampaikan, dan ini sudah teman-teman termasuk saya sendiri itu sangat apresiasi sekali dan sangat menghargai setiap kesempatan yang diberikan. Karena berangkat dari pengalaman juga ketika berbicara isu disabilitas itu, ini kan berbicara isu yang hati nurani gitu ya. Jadi kadang ketemu pejabat, ketemu pemerintah, oh iya Mbak, iya Kak, iya Pak, kita siap bantu. Tetapi tidak dikawal gitu kan. Nah dengan Ibu Lestari ini beda. Dengan Ibu Lestari ini dikawal terus. Dan ini benar-benar yang menjadi catatan dari baik. Tawar sang Mas Kohar ya. Ya jadi memang dan isu ini, isu disabilitas, kesetaraan itu memang isu yang sekarang sangat hangat dibicarakan di mana-mana, menjadi perhatian. Dan ini salah satunya adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh Ibu Lestari Murdiat, baik melalui buku-buku, forum diskusi Denpasar 12 yang meskipun jarang dikutip,
Em, tetapi ini sangat berkesan untuk teman-teman disabilitas dan bahkan melekat sekali begitu ya tentang perjuangan bagaimana bahkan mereka sangat kagum gitu. Oh, ada teman kita di pimpinan MPR RI dan itu buat teman-teman itu merupakan kebanggaan gitu ya. Kebanggaan dan merupakan suatu. Kalau itu betul itu. Saya juga sering bilang itu wakil MPR itu teman saya juga. Dan itu benar-benar saya pikir baru ya setelah 2017 ya benar-benar isu disabilitas tuh benar-benar mendapat perhatian dan memang sekarang ada titipan PR dari teman-teman disabilitas, Mbak tolong dikawal untuk sampai ke pemerintahan daerah dan ini perda-perda kemudian anggaran-anggaran juga menjadi lebih inklusif dan ini kemarin saya sudah obrolkan juga bagaimana itu kita bisa ikut mengawal membantu kawalan dari teman-teman pergerakan untuk tetap terus membangun peradaban Indonesia yang lebih inklusif. Karena kita punya Bhinneka Tunggal Ika dan Bhinneka Tunggal Ika itu adalah inklusif. Bagus sekali.